Salam Latsar, disiplin. Hai sobat semua, kembali lagi dengan saya Liza Fahroza, peserta latihan dasar CPNS BRIN, golongan 3, angkatan 4, kelompok 3. Hari ini saya akan menampilkan video wawancara podcast dengan teman-teman berbeda profesi, bagaimana mereka dalam menyikapi dan menerapkan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan mereka sehari-hari, khususnya di pekerjaan mereka masing-masing, kemudian di lingkungan masyarakat. Oke, mari seperti apakah diskusi ini? Mari kita saksikan. Halo, assalamualaikum. Hari ini saya kedatangan tamu dari seorang anggota TNI Angkatan Udara, dan kita ingin berdiskusi hari ini ya Pak tentang bagaimana sih konsep bela negara dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan Bapak sebagai profesional dan sebagai anggota masyarakat di rumah, di lingkungan rumah. Nah, sebelumnya mari saya ingin Bapak memperkenalkan terlebih dahulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Mahendra, anggota TNI Angkatan Udara yang berdinas di Lanut Halim Perdana Kusuma. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2014 Departemen Pertahanan Negara kita meluncurkan program tentang bela negara, yang mana program ini resmi dibuka pada tanggal 25 Oktober. Nah, dari peluncuran tersebut ada banyak pro dan kontra yang terjadi. Banyak yang beranggapan bahwa ketika konsep bela negara ini diluncurkan, itu berarti bahwa kita akan selalu berkutat dengan militer. Jadi negara kita akan menjadi negara yang betul-betul ketat. Nah, sedangkan ide bela negara itu sendiri merupakan konsep yang diluncurkan karena berkurangnya rasa kecintaan tanah air dari generasi-generasi muda. Jadi konsep ini diluncurkan salah satunya adalah untuk menumbuhkan lagi rasa nasionalisme dari generasi muda, kemudian juga untuk mengantisipasi ancaman kedepannya terhadap bangsa kita, terutama tentang mungkin laporan perang. Nah, kira-kira sebagai seorang profesional tentara nasional Indonesia, bagaimana Bapak menerapkan konsep nilai-nilai bela negara ini dalam lingkungan pekerjaan Bapak? Ya, kalau mohon izin sebelumnya untuk melaksanakan konsep bela negara di dalam pekerjaan, yaitu bahwa dasar dari militer itu adalah disiplin. Dalam militer, kehidupan disiplin itu udah makanan sehari-hari untuk melaksanakan kerja dan tugas-tugasnya. Jadi wujud bela negara Bapak sebagai seorang profesional adalah dengan menerapkan kedisiplinan tinggi dalam kehidupan Bapak. Iya. Kalau di dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana Bapak menerapkan sikap-sikap nilai-nilai negara tersebut? Di dalam militer diajarkan bahwasanya kita itu berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Baik. Dan apabila kita berada di lingkungan masyarakat, kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan tersebut. Bahwa kalau bisa menjadi panutan dalam masyarakat dan disegani oleh masyarakat. Kemudian Pak Reza, apakah ada sedikit saran nih untuk atau himbauan kepada generasi muda kita bagaimana menerapkan nilai-nilai bela negara di kehidupan mereka? Jadi jangan sampai mereka itu salah persepsi bahwa seolah bela negara itu adalah angkat senjata. Di dalam melaksanakan bela negara itu nggak harus semuanya itu angkat senjata. Sesuai dengan profesi masing-masing, kalau bahwasanya bela negara itu adalah meningkatkan kinerja kita dalam urusan profesi masing-masing. Pertanyaan terakhir nih Pak Reza, kira-kira himbauan Bapak untuk generasi muda, bagaimana mereka supaya selalu senantiasa memiliki rasa kecintaan dan rasa bela negara itu? Generasi muda, kira-kira ada himbauan nggak untuk mereka? Ya, untuk generasi muda, yang pertama kita harus menanamkan jiwa
berbangsa dan bernegara yang baik dan benar. Untuk para pemuda-pemuda yang ingin menjadi seseorang yang sukses, maka kita harus melaksanakan kewajiban kita seperti belajar dan sekolah dengan baik. Baiklah, sekian. Baiklah, jadi intinya bahwa generasi muda harus senantiasa untuk mematuhi peraturan dimanapun berada ya Pak ya. Iya. Kemudian senantiasa untuk sungguh-sungguh belajar sebagai wujud dari rasa bela negara mereka. Iya. Baiklah Pak Reza, terima kasih atas informasi yang telah Bapak berikan dan selamat malam. Malam. Sobat Latsar semua, narasumber kita berikutnya adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus seorang wanita karir. Perkenalkan dulu Ibu nama dan kerjaannya. Ya, perkenalkan nama saya Nefriza Handayani. Pekerjaan saya sebagai analis laboratorium di salah satu perusahaan farmasi di Indonesia. Sekaligus ibu rumah tangga yang mempunyai seorang anak perempuan. Bu Nefriza, baru-baru ini kita mungkin sering ya melihat TikTok ataupun media sosial di mana ketika ditanyakan kepada anak-anak muda khususnya itu hari kemerdekaan kita tanggal berapa, lagu kebangsaan kita apa, dan banyak dari mereka itu kadang tidak bisa menjawab dengan baik. Nah itu berarti kan mereka tidak memiliki rasa nasionalisme, dalam artian rasa nasionalisme itu sudah mulai agak berkurang. Nah, seiring dengan berkurangnya nilai nasionalisme tersebut, sekarang sudah ada namanya program bela negara. Nah, kira-kira Bu Nefriza tahu itu apa bela negara? Bela negara tentu saja bentuk sikap kita terhadap negara, bagaimana kita membela negara kita sendiri. Iya, dan wujud cinta kita juga terhadap negara kita, rasa nasionalisme ya. Iya. Oke. Dalam kehidupan Ibu sebagai seorang profesional analis di perusahaan, kira-kira nilai-nilai dasar bela negara seperti apa yang Ibu harapkan dalam kehidupan Ibu? Tentu saja sebagai seorang yang pekerja yang profesional, tentu saja saya datang tepat waktu tentunya, melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin ya, agar perusahaan saya dapat menciptakan produk-produk obat yang dibutuhkan oleh rakyat di negara kita, masyarakat luas. Dalam artian Ibu membantu supaya konsumsi obat, kebutuhan obat itu sudah bisa dipasok oleh negara kita sendiri. Iya, benar sekali. Kalau misalnya sebagai seorang ibu dengan satu orang putri dan dengan lingkungannya, bagaimana Ibu menerapkan nilai-nilai bela negara tadi? Jangan sampai anak-anak kita, anak-anak di lingkungan ini mengalami yang namanya tadi rasa nasionalisme yang sekarang karena tidak mengetahui apa itu hari kebangsaan, lalu kebangsaan, dan hari lahir negara kita dan segala macam. Kalau untuk mengajari anak suatu sikap bela negara, tentu saja dengan mengajarinya sikap tenggang rasa sesama tetangga, sesama teman bermainnya. Waktu hari kemerdekaan pun pasti ada acara-acara kemerdekaan. Nah, saya bisa menjelaskan juga kepada anak saya. Okay. Dalam artian Ibu mengenalkan bahwa bela negara itu kita harus tahu bahwa hari lahir negara kita sekian, hari ini tanggal sekian, kemudian di saat yang bersamaan kita akan mengenal lagu kebangsaan dan semacamnya. Kemudian untuk Ibu sendiri, Ibu berasal dari provinsi mana? Domisili asalnya? Dari Sumatera Barat. Nah, kebetulan karena Ibu dari Sumatera Barat, kira-kira apakah Ibu menggunakan bahasa tersebut di rumah atau membiasakan anak-anak Ibu untuk berbahasa Indonesia atau tetap menggunakan bahasa Ibu sendiri sebagai sebuah konsep bela negara? Karena kan konsep bela negara itu dalam artian kita juga harus mengenalkan lagu, kemudian bahasa dan budaya kita. Kalau menurut saya sih penggunaan bahasa itu biasanya kalau di rumah kita mengajarkan bahasa kampung kita sendiri, bahasa Sumatera Barat. Kemudian tentu saja kalau misalkan di luar kita lebih membiasakan diri
menggunakan bahasa Indonesia biar anaknya juga tahu, bahasa daerah tahu, dan bahasa Indonesia kesatuan itu tahu. Jadi ibu lebih menerapkan konsep pengenalannya berdasarkan tempat ya. Iya. Kemudian untuk unsur dalam negara yang lainnya, kira-kira yang ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Mungkin dengan beribadah, apakah anak-anaknya dibawa untuk ikut bersama beribadah, kemudian mengajarkan membaca Al-Quran atau segala macam? Ya, tentu saja. Tentu saja. Ibu sendiri yang langsung mengajarkan atau diserahkan kepada pihak yang lain? Untuk saat ini masih kita sebagai orang tua dulu yang mengajarkan anak-anak. Nanti kalau misalkan sudah cukup umur, saya akan menyerahkan juga kepada kayak TPA atau TPSA yang mengajarkan agama Islam sendiri. Nah, sehingga anak-anak bisa paham lagi, kemudian juga dapat berinteraksi dengan teman-teman berlainan budaya dan mungkin mereka berlainan bahasa dari bahasa daerahnya ya. Mungkin sebagai penutup terakhir kepada saya adalah kira-kira kami bagaimana ibu memahami konsep negara itu sebagai perwujudan cinta tanah air. Apakah di kantor ibu membiasakan memakai baju batik? Iya. Apakah ada hari khusus? Iya. Kalau di tempat kerja saya dikhususkan memakai baju batik setiap hari Senin. Dan juga disediakan baju batik khusus dari perusahaan. Nanti perusahaan mendukung juga ya, mendukung upaya pengenalan wawasan kebangsaan dan bela negara dengan bukti kecintaan memakai produk-produk dalam negeri dan kebanggaan kita adalah menggunakan batik. Iya. Ya, sekian pertanyaan saya dan diskusi kita hari ini Bu Devriza. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sobat semua, narasumber kita berikutnya adalah seorang tenaga kesehatan. Beliau sudah pernah mengabdi selama 1 tahun di Wisma Atlet dalam merawat pasien COVID-19. Selamat datang Bu Messi. Mohon perkenalkan terlebih dahulu diri Bu, nama dan pekerjaan. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Messi Zahara. Saya sebagai tenaga kesehatan, sudah pernah pengalaman 1 tahun di Wisma Atlet dan berasal dari Sumatera Barat. Bu Messi, apakah pengabdian Ibu kemudian dengan sukarela merawat pasien-pasien yang terjangkit COVID-19 itu apakah merupakan sebuah wujud dari sikap bela negara Ibu? Ya, membantu kan kita juga membantu masyarakat, pemerintah untuk menyehatkan negara masyarakatnya. Jadi melalui profesi Ibu melayani dengan cara merawat pasien-pasien yang sudah sakit. Kemudian dengan keahlian Ibu, kepakaran Ibu berusaha untuk memberikan perawatan sehingga bisa mereka itu sembuh seperti sedia kala. Jadi makna bela negara bagi Ibu itu sendiri selain itu apa? Mencintai negara, membantu negara, menyehatkan masyarakatnya, contoh yang baik untuk tenaga kesehatan. Jadi wujud bela negara itu adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baik mungkin dengan profesi Ibu itu sendiri. Iya. Selama ini Ibu menerapkan sikap bela negara ketika berada di rumah seperti apa? Di lingkungan rumah. Disiplin, saling gotong royong sama tetangga-tetangga, saling menyapa, Kemudian mengajak masyarakat sekitar untuk saling mengenal. Kalau ada acara 17 Agustus, kan itu juga bela negara juga kita lihat bersama. Jadi dalam artian ikut merayakan hari kemerdekaan, menyambutnya dengan selebrasi sedemikian rupa adalah wujud juga kecintaan kita terhadap negara. Ya. Kemudian Bu Messi, selama ini apakah lingkungan Ibu adalah lingkungan yang beragam dalam artian sudah ada Papua, mungkin orang Medan, kemudian Sumatera, Jawa dan Sunda segala macam? Mungkin kalau tempat tinggal saya ya belum semuanya, tapi kalau untuk pekerjaan saya di Wisma Atlet itu beragam dari Papua, Maluku, Aceh, itu semuanya itu. Bagaimana Ibu menyikapi hal tersebut? Apakah memberikan pelayanan dengan
sikap yang berbeda atau apakah memberikan pelayanan sama? Oh, tidak. Kalau untuk negara semuanya sama, walaupun dia dari agama Kristen, Islam, tak pernah membedakan. Walaupun itu suku dan rasnya berbeda, tetap disamakan. Soalnya kita kan satu negara itu tidak pernah membedakan sukunya. Sebagai seorang insan yang beragama, bagaimana Ibu menerapkan nilai bela negara dalam kehidupan? Seperti sholat, mengaji. Berarti Ibu membiasakan diri untuk senantiasa melaksanakan kewajiban umat Islam dengan sholat 5 waktu, kemudian membaca Al-Quran. Iya. Jadi kalau ada juga diri remaja, sekitar masyarakat, kan juga bela negara sama masyarakat. Jadi mengajak masyarakat untuk saling berinteraksi, walaupun dari lingkungan yang berbeda. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Messi, kira-kira ada nggak mungkin saran atau pendapat Ibu yang akan Ibu berikan kepada generasi muda bagaimana menumbuhkan rasa cinta terhadap negara, kemudian nilai patriotisme tadi? Kalau menurut saya sih mengajak masyarakat ya untuk saling mematuhi peraturan dari pemerintah, taati semuanya. Kalau undang-undang. Terus kalau kita masing-masing punya keahlian masing-masing ya. Jadi kita terapkan dalam diri kita itu jiwa sosial kita apa, kemampuan kita apa. Jadi kita bisa membantu negara dalam setiap bidang kita masing-masing. Jadi disesuaikan dengan kepakaran kita. Terima kasih Bu Messi atas diskusinya kita hari dan sampai jumpa di lain kesempatan. Hai sahabat semua, kembali lagi pada narasumber kita yang berikutnya, yaitu Bapak Novendra Jali Seketi. Beliau adalah seorang guru di sekolah dasar. Sebelumnya kita mohon perkenalkan diri dulu Pak Pendra. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novendra Jali Seketi. Bertugas profesi saya sebagai guru SD di Kabupaten Pasaman Barat. Sekian, terima kasih, kembalikan. Baik Pak Pendra, kali ini kita akan melaksanakan diskusi tentang konsep bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah Pak Pendra mengetahui apa itu konsep bela negara dalam kehidupan sehari-hari? Sebagai seorang guru SD, bagaimana Bapak menerapkan konsep bela negara tersebut? Penerapan nilai-nilai bela negara itu ya Bu. Baiklah, untuk menerapkan nilai-nilai bela negara itu, kita harus tahu terlebih dahulu bela negara itu apa, ya kan Bu? Sebagaimana kita tahu bahwasanya bela negara itu adalah perilaku atau sikap kita terhadap kecintaan kita terhadap Indonesia yang berlandaskan pada misal Pancasila, kemudian Undang-Undang, Bhinneka, dan NKRI. Jadi itu semua bela negara itu bisa kita terapkan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk anak didik kita di sekolah. Kalau dalam lingkungan sekolah, bagaimana Pak Pendra menerapkan konsep bela negara ini pada dasarnya kepada anak SD? Untuk bela negara di sini, kita di sini bukan sekedar patuh saja Bu, tapi kita harus juga mengenal seperti apa negara itu. Dan untuk apa kedepannya yang harus kita lihat patuh seperti apa gitu. Baiklah Pak Pendra, jadi kalau untuk konsep bela negara ini kita harus senantiasa mengingatkan siswa kita dalam kegiatan bela negara. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di sekolah dasar mungkin untuk kita sendiri bisa berupa kegiatan-kegiatan karakter kita lahirkan untuk anak didik kita. Contoh seperti ini, setiap hari Senin kita tetap melaksanakan upacara bendera dengan khidmat, dengan tertib, dengan disiplin. Itu salah satu contohnya Bu. Baik begitu ya Pak Pendra. Jadi konsep bela negara ini apakah hanya dengan memberikan
eh, pembiasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara bendera dalam setiap hari Seninnya, atau apa ada kegiatan lainnya Pak Pendra untuk mewujudkan rasa bela cinta terhadap tanah air, nasionalisme dan bela negara ini? Seperti apa kira-kira pendapat Pak Pendra dalam kondisi seperti ini? Kita lihat sekarang anak-anak kita kan lebih cenderung terpapar dengan teknologi. Nah, mereka pasti akan lebih mengenal budaya-budaya luar, kemudian lagu-lagu kebangsaan dari luar. Bagaimana? Untuk konsep, kita tahu kalau konsep landasan bela negara itu kan wajib militer, sesuai dengan yang awal tadi Menhan tadi kan bukan program wajib militer, tapi di sini bagaimana caranya menumbuhkan nilai-nilai bela negara dari awal tadi kan Bu. Nah, untuk peserta didik, bagaimana cara kita melahirkannya? Itu kita bawa pada diri kita dulu Bu. Kita akan memberikan contoh-contoh seperti apa dan bagaimana seharusnya untuk melakukan hal-hal yang positif. Kemudian untuk menjadikan seseorang itu menjadi apa yang kita harapkan, itu harus ada contoh teladannya dari kita. Kalau tidak ada contoh teladannya dari kita, ya kemungkinan anak didik kepada siapa lagi dicontohnya kalau bukan gurunya di sekolah. Jadi kita memberikan hal-hal yang luar biasa untuk anak didik. Contohnya seperti ini, ketika kita mengajarkan disiplin kepada anak, kita juga terlebih dahulu lebih disiplin. Begitu ya Pak Pendra, menarik sekali pembahasan kita tentang konsep bela negara ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak berikan kepada kita pada saat ini dalam diskusi bela negara ini. Terima kasih banyak dan mudah-mudahan kita memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di lain waktu. Selamat malam Pak Pendra. Kembali lagi deh, hai sahabat semua. Kali ini narasumber kita adalah Bapak Nanda Satria. Beliau adalah seorang karyawan swasta di perusahaan Belanda. Selamat datang Pak Nanda. Boleh diperkenalkan dulu dirinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Satria. Saya karyawan swasta di salah satu perusahaan asing. Baiklah Bapak Nanda, kali ini kita akan berdiskusi tentang konsep penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk konsep bela negara ini, Pak Nanda sendiri mengerti tidak apa makna dari bela negara itu? Bela negara, arti dari bela itu kan berarti kita memilih, memihak, menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, hal-hal yang berkaitan dengan pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi lebih kepada wawasan, kita mengenal negara kita, kemudian dengan kita mengenal, kita mengetahui segala aspek tentang bangsa kita, sehingga ketika ada ancaman, potensi perpecahan dari luar, kita dapat mengatasinya secara bersama-sama, seperti itu. Oke, Pak Nanda, kira-kira sebagai seorang karyawan, khususnya sebagai seorang karyawan yang bekerja di laboratorium perusahaan asing, apa konsep bela negara yang kira-kira Bapak terapkan dalam kehidupan Bapak sebagai seorang profesional dalam di lingkungan laboratorium? Konsep bela negara yang bisa diterapkan kalau dari berdasarkan pekerjaan saya, mungkin lebih ke penggunaan produk dalam negeri dan material dalam negeri ya. Dalam hal ini kami lebih mengutamakan penggunaan bahan material, bahan baku yang berada di Indonesia sendiri dibandingkan dari bahan-bahan yang diimpor dari luar. Hal ini untuk mendorong kemampuan ekonomi dari masyarakat Indonesia sendiri untuk lebih baik. Oke. Jadi dalam artian meskipun Bapak bekerja di perusahaan asing, tetap bahan baku produksi yang akan digunakan dalam proses hasil dari produk perusahaan Bapak sendiri mengusahakan menggali potensi dari
petani-petani ataupun para peternak dari negara kita sendiri. Ya, betul. Karena basis dari perusahaan ini kan berada di negara kita. Jadi sudah sewajarnya lah, seyogyanya lah kita menggunakan produk-produk bahan baku yang tersedia di negara kita ini yang berlimpah. Sehingga kesejahteraan mulai dari petani, peternak, sampai masyarakat yang membeli dan menggunakan produk kita itu dapat tercapai dengan regulasi yang baik. Terus ketika mungkin Kak, ketika Bapak berada di kantor itu bertemu dengan ekspatriat ataupun pekerja-pekerja dari negara lain. Nah, kira-kira ketika berhadapan dengan mereka, Bapak menerapkan nilai-nilai dasar bela negara ini seperti apa? Oh, sudah pasti, karena masing-masing negara itu kan punya ciri khas sendiri-sendiri, dan mereka mempunyai dampak atau pengaruh baik dalam segi ekonomi, budaya, dan segala macam politik. Hal itu pasti berpengaruh terhadap kita di perusahaan, terutama perusahaan yang multinasional, iya. Karena di sana itu terdapat berbagai macam etnik, suku, dan golongan, baik itu dari Indonesia sendiri maupun dari luar Indonesia. Jadi Bapak bangga sebagai seorang warga negara Indonesia? Sudah pasti bangga, karena di Indonesia itu lebih menghargai dan lebih kaya akan budaya, begitu. Jadi bagaimana Bapak menghargai keberagaman kita? Banyak hal bisa dilakukan. Salah satunya ya dengan menggunakan produk dalam negeri, atau dengan menggunakan barang-barang, contohnya batik atau peralatan buatan dalam negeri. Di samping itu juga menyelenggarakan hari-hari besar nasional, mengajak para orang-orang asing atau yang di luar dari Indonesia itu untuk menghargai dan mengetahui bagaimana budaya Indonesia itu. Nah, sebentar lagi kan 17 Agustus. Ya. Nah, makanya di tempat saya bekerja, setiap ada seperti 17 Agustus, Hari Kartini, itu pasti ada event-event yang dimunculkan, ditampilkan dari pihak perusahaan supaya dikenal sama orang-orang dari luar bahwa Indonesia itu kaya dan begini budayanya, dan ini yang dilakukan setiap ulang tahun Republik Indonesia pada Hari Kartini yang perempuan menggunakan batik, semacam itu. Wah, jadi menarik sekali ya Pak ya. Jadi menjadi ajang promosi juga untuk para pekerja yang berasal dari luar negara. Iya. Oke, terima kasih Pak Nanda atas waktu dan kesempatannya. Mudah-mudahan kita ada kesempatan dan waktu untuk berdiskusi lebih lanjut. Oke, sobat semua, kita telah sampai pada akhir diskusi kita. Berdasarkan dari 5 narasumber yang sudah kita wawancarai, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan nilai-nilai bela negara itu tergantung dari kepribadian dan profesi mereka masing-masing. Sebagai contoh, seorang TNI akan menjalankan prinsip bela negara mereka dengan dasar-dasar dari peraturan-peraturan dan SOP yang berlaku pada kesatuan mereka. Sedangkan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan dengan latar belakang industri obat, mereka akan berusaha dengan sebaik mungkin untuk meluangkan waktu, berusaha dengan sedemikian rupa memberikan yang terbaik dalam menghasilkan, memformulasikan ramuan-ramuan obat yang dapat bermanfaat nantinya untuk masyarakat sekitar. Nah, untuk profesi tenaga kesehatan, mereka berupaya sedemikian rupa membantu merawat para pasiennya walaupun dengan latar belakang etnis yang berbeda, etnis, agama, suku, apapun warna kulit, tetapi dengan sikap dan keikhlasan tanpa membeda-bedakan untuk dapat membantu mereka dan masyarakat.
Begitu juga dengan guru. Guru mereka menanamkan konsep bela negara itu dengan senantiasa mengingatkan siswanya akan pentingnya pribadi yang memiliki jiwa nasionalisme. Ditumbuhkan dengan adanya upacara bendera setiap hari Senin, kemudian mematangkan pengertian bela negara itu seperti apa, sehingga para peserta didiknya mereka paham akan konsep bela negara itu sendiri. Sedangkan untuk para pekerja yang bekerja pada perusahaan multinasional, mereka senantiasa bangga dengan memakai pakaian-pakaian batik ketika ada kegiatan upacara kegiatan di perusahaan mereka, kemudian berusaha memaksimalkan potensi-potensi apa yang bisa mereka gunakan sumbernya dari Indonesia, sehingga bisa membantu memakmurkan para petani, para peternak yang mensupport perusahaan mereka. Terima kasih, semoga podcast ini memberikan manfaat, pengetahuan bagi kita semua tentang konsep bela negara dalam kehidupan masing-masing. Sampai jumpa pada lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.